Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Orang-orang kafir yang dimaksud adalah agama Islam sendiri. Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 mengatakan, "Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku." Surah Al-Kafirun ini berbicara tentang perbedaan Tuhan yang disembah dan perbedaan agama Muhammad dengan agama yang lain. Jika Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 ini diarahkan kepada agama Kristen, ayat ini menjadi tidak sinkron dengan pernyataan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang lain. Misalnya Quran Surah Al-An'am ayat 90, Quran Surah Al-Ankabut ayat 46, dan sebagainya. Al-Quran berkata, "Mereka itulah, para nabi sebelumnya, yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka." Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Quran Surah Al-An'am ayat 90. Yang dimaksud dengan mereka di ayat ini adalah para nabi dari umat Israel yang telah diberikan kitab, kekuasaan dan kenabian. Apakah agama Islam mengikuti petunjuk para nabi dari umat Israel, yaitu Taurat dan Injil yang difirmankan Tuhan? Di Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 dikatakan, "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri." Apakah agama Islam menghormati dan mencintai orang Yahudi dan Kristen, beriman kepada Taurat dan Injil dan Tuhannya sama? Faktanya, agama Islam tidak mengikuti perintah Tuhan yang diturunkan melalui para nabi dari umat Israel, yaitu Taurat dan Injil, dan Tuhannya pun berbeda, yaitu antara Tuhan YHWH dan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Agama Kristen adalah agama yang mengikuti perintah Tuhan yang diturunkan melalui para nabi dari umat Israel, dan sangat menghormati dan mencintai mereka. Dan agama Kristen adalah agama yang tidak suka berdebat dengan agama Yahudi, dan Kristen beriman kepada kitab Taurat, Mazmur dan kitab para nabi yang dimiliki agama Yahudi, dan beriman kepada kitab Injil yang dimiliki Kristen, dan Tuhannya umat Israel dan Tuhan umat Kristen adalah satu, dan justru ini yang sesuai dengan perintah yang tertulis di Quran Surah Al-Ankabut ayat 46. Berdasarkan Quran Surah Al-Fil ayat 1-5, Quran Surah Al-Quraisy ayat 1-4, Quran Surah Al-Ankabut ayat 91, Quran Surah Al-Isra ayat 1, dan beberapa yang lain mengindikasikan dengan kuat jika Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah adalah sesembahan orang-orang Quraisy di Ka'bah sejak zaman jahiliyah, yaitu Dewa Hubal, Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat. Oleh karena itu, apakah agama Islam mengikuti perintah Al-Quran yang diberitakan oleh Muhammad atau sudah murtad dan mengikuti perintah dari ilah yang lain? Berdasarkan Al-Quran, agama Tauhid yang disebut di dalam Al-Quran adalah agama yang mengikuti Isa Al-Masih, bukan agama Islam. Al-Quran berkata, "Sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku." Quran Surah Al-Anbiya, ayat 92. Dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 52. Jika Anda membaca ayat sebelum dan sesudahnya, maka Anda akan paham jika agama yang dimaksud adalah agama Kristen. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pernyataan Quran Surah Al-Anbiya, ayat 91-92. "Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu,
dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Bukankah agama Tauhid yang dimaksud di ayat 92 adalah agama yang memberitakan kelahiran Isa Al-Masih sebagai tanda bagi seluruh alam? Al-Quran Quran Surah Al-Mu'minun ayat 50-52 berkata, "Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami, dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, dengan mata air yang mengalir." Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan, sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku." Bukankah agama Tauhid yang dimaksud di surah Al-Mu'minun ayat 52 adalah agama yang memberitakan kelahiran Isa Al-Masih sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran Tuhan? Kalau agama Tauhid adalah agama yang memberitakan kelahiran Isa Al-Masih sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran Tuhan dan beriman kepada Taurat dan Injil, sedangkan kafir Quraisy adalah agama yang memuliakan Dewa Hubal, Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat di Ka'bah sejak zaman jahiliyah, bukankah Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 ini adalah perkataan Muhammad kepada kafir Quraisy yang Tuhannya kemudian dimuliakan oleh agama Islam dan ajarannya didasarkan kepada hadis, qiyas, ijma ulama, fatwa ulama? Quran Surah Al-An'am ayat 92, Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12 dan beberapa ayat yang lain mengatakan, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil supaya Muhammad memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan sekelilingnya dengan mengajarkan Taurat dan Injil dalam bahasa Arab. Selengkapnya ayatnya berkata, "Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada akhirat tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara salatnya." Quran Surah Al-An'am ayat 92. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12. Dan banyak ayat Al-Quran yang mengakui jika kitab Taurat dan Injil sebagai cahaya, petunjuk dan rahmat. Misalnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 53, Quran Surah Ali Imran ayat 184, Quran Surah Al-Maidah ayat 44, Quran Surah Al-Maidah ayat 46, Quran Surah Al-An'am ayat 91, Quran Surah Al-An'am ayat 154, Quran Surah Al-Qasas ayat 43, Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12, dan lain-lain. Secara lengkap ayat Al-Quran berkata, "Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kau mendapat petunjuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 53. Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Quran Surah Ali Imran ayat 184. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, dan seterusnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, dan seterusnya. Quran Surah Al-An'am ayat 91. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan,
untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya. Quran Surah Al-An'am ayat 154. Dan sesungguhnya, telah kami berikan kepada Musa Alkitab, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia, dan petunjuk dan rahmat, agar mereka ingat pada kebenaran. Quran Surah Al-Qasas ayat 43. Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan ini, Al-Quran, adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12. Bahkan Al-Quran menegaskan bahwa orang-orang maupun agama yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah yaitu Taurat dan Injil, maka mereka itulah orang-orang kafir. Sebab Taurat dan Injil adalah sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Muhammad sendiri menolak menyembah apa yang disembah oleh kaum kafir Quraisy di Ka'bah. Di Quran Surah Al-Mu'min ayat 66 dikatakan, "Katakanlah Muhammad, sungguh, aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah, setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam." Maksud dari keterangan-keterangan dari Tuhanku adalah petunjuk yang ada di dalam Taurat dan Injil. Di Quran Surah Al-An'am ayat 56 dikatakan, "Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk." Hal ini dapat dilihat di dalam Quran Surah An-Najm ayat 23 yang berkata, "Itu, yaitu Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat, tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya, mereka hanya mengikuti dugaan, dan apa yang diingini oleh keinginannya, padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka." Allah yang dimaksud di ayat ini bukan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yaitu Hubal, tetapi Tuhan yang menurunkan Taurat dan Injil, Tuhan Yerusalem. Oleh karena itu, Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 ini adalah perkataan Muhammad kepada kafir Quraisy, agama yang diwarisi oleh umat Islam.